Kita hidup di dunia yang mengajarkan kita untuk tampil kuat. Media sosial mengajari kita untuk selalu terlihat sempurna. Foto-foto liburan yang indah, pencapaian yang gemilang, senyuman yang lebar. Tidak ada yang menunjukkan kerapuhan, tidak ada yang mengaku lemah. Padahal, manusia diciptakan dengan fitrah untuk merasa kuat dan mandiri. Kita dibekali akal untuk berpikir, tangan untuk bekerja, dan hati untuk merasakan. Namun, semua itu justru seringkali membuat kita lupa bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah. Cobalah hitung, berapa kali jantungmu berdetak dalam sehari? 100.000 kali. Apakah kamu yang membuatnya berdetak? Cobalah hitung, berapa liter udara yang kamu hirup dalam sehari? 10.000 liter. Apakah kamu yang menciptakan udara itu? Kita merasa bisa mengatur hidup sendiri, merencanakan masa depan dengan detail, dan menentukan nasib kita sendiri. Padahal sejatinya, setiap helai nafas yang kita hirup adalah pemberian. Setiap detak jantung yang berdenyut adalah anugerah. Bahkan kemampuan untuk berpikir dan merencanakan itu sendiri adalah karunia yang dipinjamkan. Ada sebuah kisah tentang seorang CEO sukses yang selalu sholat 5 waktu di masjid kantornya. Suatu hari, seorang karyawan baru bertanya, "Pak, bukankah Bapak sudah sangat sukses? Mengapa masih harus sholat 5 waktu dengan begitu disiplin?" Sang CEO tersenyum, "Justru karena aku tahu kesuksesanku bukan hasil kerjaku semata. Setiap kesepakatan bisnis yang berhasil, setiap proyek yang lancar, aku tahu itu karena Allah yang mengaturnya. Sholat adalah caraku mengingat siapa diriku sebenarnya, hamba yang tidak bisa apa-apa tanpanya." Ketika kesadaran ini mulai tumbuh dalam jiwa, barulah kita memahami makna dari ketundukan. Bukan ketundukan yang membuatmu lemah, tapi ketundukan yang justru menguatkan. Karena dengan menunduk kepada Yang Maha Kuasa, kamu sedang bersandar pada kekuatan yang tidak terbatas. Sarah adalah mahasiswi berprestasi, bahkan sudah diterima beasiswa S2 di luar negeri. Semua rencana hidupnya tersusun rapi. 5 tahun lagi dia akan jadi dosen. 10 tahun lagi mungkin profesor termuda. Dia sudah membuat timeline yang detail di bullet jurnalnya. Lalu tiba-tiba ibunya sakit, kanker stadium 3. Sarah harus memilih, melanjutkan beasiswa impiannya atau pulang merawat ibu. Hatinya hancur. Ya Allah, kenapa sekarang? Kenapa di saat aku hampir mencapai mimpiku? Sarah memilih pulang. Dia merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Dia membatalkan beasiswa yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun. Di mata orang lain mungkin Sarah terlihat bodoh. Sayang sekali masa depan cerah dibuang begitu saja. 3 bulan kemudian ibunya sembuh dan di saat yang bersamaan, Sarah bertemu dengan seseorang yang ternyata menjadi partner bisnisnya. Mereka membuat startup edutech yang sukses, jauh lebih sukses dari yang dia bayangkan ketika merencanakan jadi dosen. Lalu Sarah sadar, seandainya dia pergi dengan beasiswa itu, dia tidak akan pernah bertemu partner bisnisnya. Seandainya dia tidak pulang merawat ibu, mungkin ibunya sudah tiada. Allah tidak menghancurkan rencananya. Allah justru memberinya sesuatu yang lebih baik dengan cara yang tidak pernah dia duga. Kita semua seperti Sarah. Kita membuat rencana dengan sangat detail. Lalu Allah mengubahnya dengan cara yang membuat kita bingung. Disinilah banyak orang kehilangan arah. Mereka marah, kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi cobalah berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam dan renungkan satu hal. Bagaimana jika yang kamu anggap sebagai kegagalan justru adalah penyelamatan? Bagaimana jika pintu yang tertutup itu sebenarnya melindungimu dari bahaya yang tidak kamu ketahui? Ada orang yang gagal naik pesawat karena telat. Dia marah, menyesali diri. Ternyata pesawat itu mengalami kecelakaan. Ada orang yang ditolak perusahaan impiannya. Dia sedih berhari-hari. Ternyata, beberapa bulan kemudian, perusahaan itu bangkrut dan banyak karyawan yang di-PHK. Allah Maha Mengetahui. Sementara kita
hanya melihat apa yang ada di depan mata. Kita seperti orang yang berdiri di permukaan tanah, hanya melihat beberapa meter di depan. Sementara Allah, seperti orang yang melihat dari langit. Ia melihat seluruh jalan, semua tikungan, semua bahaya, dan semua keindahan yang menunggu di ujung perjalanan. Di media sosial, kamu melihat kehidupan orang lain yang sempurna. Teman-temanmu posting foto liburan, wisuda, lamaran, pernikahan. Sementara kamu masih berjuang dengan masalahmu sendiri. Belum lulus-lulus, belum dapat kerja, atau mungkin baru saja putus hubungan. Lalu kamu bertanya, "Ya Allah, kenapa aku? Kenapa mereka bahagia-bahagia, sementara aku tersiksa begini?" Cobalah ubah perspektifmu. Cobaan bukan hukuman. Cobaan adalah filter. Seperti air yang harus melewati beberapa lapis penyaringan agar menjadi bersih. Begitu pula jiwa manusia harus melewati ujian agar menjadi mulia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan dalam kesusahan. Ini bukan kutukan, tapi justru bentuk kasih sayang. Karena melalui kesusahan itulah, jiwa manusia terasah menjadi lebih mulia. Bayangkan kamu membeli berlian. Apakah berlian itu langsung berkilau ketika ditemukan? Tidak. Berlian mentah terlihat seperti batu biasa. Ia harus dipotong dengan presisi tinggi, digosok berjam-jam, bahkan kadang dipanaskan dengan suhu tinggi. Proses itu menyakitkan untuk sang berlian, tapi hasilnya adalah kilauan yang tak ternilai. Demikian pula kamu. Setiap kesulitan yang kamu hadapi adalah proses penggosokan yang Allah berikan agar kamu menjadi permata yang berharga. Proses itu menyakitkan, tapi percayalah, hasilnya akan indah. Ada seorang pemuda yang dulu sangat sombong. Dia merasa paling pintar, paling tampan, paling sempurna. Lalu suatu hari, dia mengalami kecelakaan yang membuatnya lumpuh. Bertahun-tahun dia harus belajar berjalan lagi, harus bergantung pada orang lain untuk hal-hal sederhana. Di awal dia sangat marah dan depresi, tapi perlahan dia mulai mengerti. Kecelakaan itu mengajarkannya arti kerendahan hati, mengajarkannya untuk bersyukur atas hal-hal kecil yang dulu dia anggap sepele, mengajarkannya untuk berempati pada orang-orang yang juga sedang berjuang. Tahun-tahun kemudian, ketika dia sudah bisa berjalan lagi, dia berkata, "Kecelakaan itu adalah hadiah terbaik dalam hidupku. Ia membunuh ego lamaku dan melahirkan diriku yang baru." Jika kita merasa ujian kita terlalu berat, lihatlah kehidupan para nabi. Mereka adalah manusia pilihan Allah, kekasihnya yang paling dicintai. Namun, ujian mereka jauh lebih berat daripada ujian kebanyakan manusia. Bayangkan, kamu berdakwah selama 950 tahun, hampir 1000 tahun. Itu artinya, jika kamu mulai berdakwah di tahun 1025 Masehi, sekarang baru tahun 1975. Zaman sudah berganti berapa generasi, teknologi sudah berubah drastis, tapi kamu masih terus berdakwah dengan pesan yang sama, dan yang beriman hanya 80-an orang. Bahkan anak kandungmu sendiri menolak untuk beriman. Bayangkan rasanya. Kamu berdakwah ratusan tahun, tapi keluargamu sendiri tidak percaya padamu. Itulah kisah Nabi Nuh. Namun, Nabi Nuh tidak pernah berhenti. Setiap hari beliau bangun dengan semangat yang sama. Setiap hari beliau menyeru kaumnya dengan kelembutan. Tidak ada kata menyerah dalam kamusnya. Karena beliau tahu, tugas beliau bukan memastikan semua orang beriman. Tugas beliau hanya menyampaikan. Hasilnya adalah urusan Allah. Nabi Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri di usia yang sangat muda. Dibawa ke negeri asing oleh para pedagang budak, difitnah oleh perempuan yang mencoba menggodanya. Dipenjara tanpa kesalahan selama bertahun-tahun. Bayangkan kamu berada di penjara yang gelap dan pengap. Tidak ada jendela, tidak ada TV atau ponsel.
hanya dinding batu yang dingin dan sepi yang mencekik. Hari demi hari berlalu tanpa kepastian. Kamu tidak tahu kapan akan dibebaskan. Bahkan kamu tidak tahu apakah kamu akan pernah dibebaskan. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah mengeluh. Bahkan di dalam penjara beliau tetap berdakwah kepada sesama tahanan. Beliau tetap menjaga akhlaknya, tetap sholat, tetap berzikir. Hatinya tetap bersih dari rasa dendam terhadap saudara-saudaranya. Dan Allah tidak pernah melupakannya. Suatu hari, pintu penjara terbuka. Bukan hanya bebas, Yusuf diangkat menjadi orang dekat raja, lalu memegang amanah besar di Mesir. Dari tahanan menjadi pemimpin, dari yang paling rendah menjadi yang paling tinggi. Semua itu karena beliau tetap berpegang pada Allah di saat paling sulit sekalipun. Nabi Ayub kehilangan segalanya dalam sekejap. Dari orang terkaya menjadi orang paling miskin, dari yang paling sehat menjadi yang paling sakit. Istrinya satu-satunya orang yang masih setia harus bekerja keras untuk membeli makanan. Tapi lisannya tidak pernah berhenti berzikir. Bahkan, ketika sakit yang luar biasa melanda, yang keluar dari mulutnya adalah Alhamdulillah. Dan Allah melihat semua ini. Allah mendengar setiap zikir yang diucapkan dengan susah payah dari bibir yang kering. Allah mencatat setiap tetesan air mata yang jatuh karena rasa sakit. Dan Allah membalas dengan menyembuhkan beliau. Kesembuhan itu datang saat Nabi Ayub diperintah menghentakkan kakinya ke tanah, lalu muncul mata air untuk mandi dan minum sehingga penyakitnya hilang. Jam pagi, kamu terbangun dari tidur. Entah kenapa, kamu tidak bisa tidur lagi. Hatimu gelisah, ada masalah yang belum terselesaikan, ada beban yang terasa berat di dada. Lalu kamu ingat, ini adalah waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Ini adalah waktu di mana doa-doa dikabulkan dengan cepat. Kamu paksakan dirimu untuk bangun, mengambil wudhu dengan air yang dingin, lalu berdiri sholat tahajud. Di dalam sujud yang panjang, kamu merasakan sesuatu yang berbeda. Air mata mengalir tanpa kamu sadari. Kamu berbisik dalam hati, "Ya Allah, hanya Engkau yang tahu isi hatiku. Hanya Engkau yang bisa menolongku. Aku lelah ya Rob. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Dan entah kenapa, setelah sholat itu, hatimu terasa lebih ringan. Masalahmu masih ada, tapi beban di dadamu seakan terangkat. Kamu merasa lebih kuat untuk menghadapi hari esok. Inilah keajaiban doa. Doa bukan hanya meminta. Doa adalah proses penyembuhan jiwa. Ketika kamu mengeluh kepada Allah, Ia yang Maha Penyayang mendengar setiap kata. Ketika kamu menangis dalam sujud, Ia yang Maha Pengasih mengusap air matamu dengan rahmat-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap doa seorang Muslim pasti dikabulkan, namun dalam 3 bentuk. Dikabulkan di dunia sesuai permintaannya, atau disimpan sebagai kebaikan di akhirat, atau dijauhkan darinya suatu keburukan yang setimpal dengan doanya. Jadi ketika doamu belum terkabul dalam bentuk yang kamu inginkan, jangan berpikir Allah tidak mendengar. Mungkin Ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Mungkin Ia sedang menjauhkanmu dari bahaya. Atau mungkin Ia ingin mendengar suaramu lebih lama lagi, karena Ia sangat mencintai saat kamu bermunajat kepadanya. Ada kisah indah tentang seorang ibu yang berdoa setiap hari untuk kesembuhan anaknya yang sakit. Bertahun-tahun dia berdoa, tapi anaknya tidak kunjung sembuh. Orang-orang mulai bertanya, "Mengapa kamu masih berdoa?
Sudah bertahun-tahun tidak dikabulkan." Sang ibu menjawab dengan bijaksana, "Aku tidak berdoa karena ingin doaku dikabulkan. Aku berdoa karena aku merindukan untuk berbicara dengannya. Setiap saat aku berdoa, aku merasakan kehangatan cintanya. Dikabulkan atau tidak, aku sudah bahagia karena dia mendengarkan." Kamu membantu temanmu yang sedang kesulitan. Kamu pinjamkan uang, menemaninya mencari pekerjaan. Kamu melakukan semua ini dengan tulus. Tapi ketika kamu yang kesulitan, temanmu itu tidak ada. Dia tidak menjawab teleponmu, dia tidak datang saat kamu membutuhkan. Dia seakan lupa semua bantuanmu. Hatimu sakit. Kenapa dia seperti itu? Setelah semua yang aku lakukan untuknya. Kamu merasa dikhianati, dimanfaatkan, tidak dihargai. Tapi tunggu sebentar. Coba renungkan. Mengapa kamu membantu dia dulu? Apakah karena mengharapkan balasan atau karena Allah? Inilah perbedaan antara kebaikan biasa dengan kebaikan yang ikhlas. Kebaikan biasa mengharapkan balasan dari manusia. Kebaikan yang ikhlas hanya mengharapkan balasan dari Allah. Ketika kamu ikhlas, kamu tidak akan kecewa saat orang yang kamu bantu tidak berterima kasih. Kamu tidak akan sakit hati saat kerja kerasmu tidak diapresiasi. Kamu tidak akan merasa sia-sia saat pengorbananmu tidak dilihat orang. Karena sejak awal kamu melakukannya untuk Allah, dan Allah yang Maha Melihat pasti akan membalas meski manusia lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menyembunyikan amal kebaikan. Ketika memberi sedekah, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang diberikan tangan kanan. Ketika menolong orang, jangan cerita ke sana kemari, lakukan dalam diam, biarkan hanya Allah yang tahu. Ada cerita tentang seorang ustadz yang setiap bulan mengirim amplop berisi uang kepada beberapa keluarga miskin. Tidak ada nama pengirim, hanya amplop putih polos dengan tulisan dari seorang hamba Allah. Suatu hari, salah satu penerima bertemu dengannya di masjid dan bertanya, "Ustadz, siapa ya orang baik yang setiap bulan mengirimkan kami uang? Kami ingin berterima kasih." Sang ustadz tersenyum. "Saya juga tidak tahu, tapi doakan saja orang itu semoga Allah membalas kebaikannya." Padahal dialah pengirimnya, tapi dia tidak ingin diketahui. Dia tidak ingin pujian, yang dia inginkan hanya ridho Allah. Media sosial telah mengubah cara kita memandang hidup. Kita selalu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Temanmu posting foto mobil baru, kamu lirik mobilmu yang sudah tua. Temanmu posting foto rumah mewah, kamu lirik kontrakanmu yang sempit. Temanmu posting foto liburan ke Eropa, kamu ingat sudah berbulan-bulan tidak liburan kemana-mana. Lalu kamu merasa hidupmu tidak cukup. Kamu merasa Allah tidak adil. Kenapa dia diberi banyak sementara aku diberi sedikit? Tapi ubah cara pandangmu. Jangan lihat apa yang orang lain punya. Lihatlah apa yang kamu punya. Kamu punya kesehatan? Ada jutaan orang yang sakit dan ingin menukar hartanya dengan kesehatanmu. Kamu punya keluarga yang utuh? Ada ribuan anak yatim yang ingin merasakan pelukan orang tua. Syukur bukan tentang menunggu sampai kamu punya segalanya. Syukur adalah tentang menghargai apa yang sudah kamu miliki sekarang. Ada kisah seorang bapak tua yang setiap pagi berjalan kaki ke masjid. Jaraknya 2 km dan beliau harus berjalan dengan tongkat karena kakinya sudah tidak kuat lagi. Suatu hari, seseorang bertanya, "Pak, mengapa Bapak tidak naik ojek saja? Kasihan setiap hari jalan jauh begitu." Sang bapak tersenyum lebar. "Alhamdulillah, Allah masih memberiku kaki untuk berjalan. Ada tetanggaku yang harus pakai kursi roda. Aku bersyukur masih bisa berjalan meski pelan. Setiap langkah adalah nikmat yang harus disyukuri." Inilah syukur yang sejati. Bersyukur di tengah keterbatasan. Bersyukur meski tidak sempurna. Karena selalu ada orang yang kondisinya lebih berat darimu. Bahkan dalam ujian yang paling berat sekalipun, masih ada hal yang bisa disyukuri. Kamu kehilangan pekerjaan? Syukuri karena kamu masih punya keluarga yang mendukung. Kamu sakit? Syukuri karena masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Kamu kehilangan seseorang yang dicintai? Syukuri karena pernah diberi kesempatan untuk mencintai dan dicintai. Pada masa lalu, mungkin kamu pernah sangat jauh dari Allah.
Mungkin kamu pernah melakukan dosa yang membuatmu malu sekarang. Mungkin kamu berpikir, aku sudah terlalu kotor. Allah tidak akan menerima orang seperti aku. Dengarkan baik-baik. Tidak peduli apa yang telah kamu lakukan, tidak peduli seberapa jauh kamu telah tersesat. Jalan untuk kembali kepada Allah selalu terbuka. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosamu walaupun dosamu setinggi langit." Bayangkan itu, dosa setinggi langit akan diampuni jika kamu bertaubat dengan tulus. Ada kisah nyata tentang seorang pemuda yang dulu terlibat dalam dunia kriminal. Dia pernah mencuri, menipu, bahkan menyakiti orang lain. Hidupnya gelap, penuh dengan dosa. Suatu malam dia duduk sendirian dan menangis. "Ya Allah, apakah masih ada tempat untukku di dekatmu?" Dia mulai bertaubat. Perlahan tapi pasti, dia mengubah hidupnya. Dia mulai sholat, belajar Al-Quran, dan aktif di masjid. Tahun-tahun berlalu, dia menjadi ustadz yang banyak membimbing pemuda-pemuda lain agar tidak terjerumus seperti dirinya dulu. Suatu hari ada yang bertanya, "Ustadz, bagaimana caranya agar Allah mengampuni dosa-dosa lama kita?" Beliau menjawab dengan air mata mengalir, "Aku adalah bukti hidup bahwa Allah Maha Pengampun. Aku dulu sangat jahat, tapi Allah tidak pernah menutup pintu taubat untukku. Dia menerima aku kembali dengan tangan terbuka. Jika Dia bisa menerima orang seperti aku, Dia pasti bisa menerima siapa saja." Pada akhirnya, semua yang kita alami di dunia ini hanyalah perjalanan sementara. Dunia ini adalah stasiun transit, bukan tujuan akhir. Setiap ujian, setiap kebahagiaan, setiap air mata, dan setiap senyuman, semuanya adalah bagian dari perjalanan kepada Allah. Dan ketika hatimu gelisah, ketika jalanmu terasa buntu, ketika kamu merasa sendiri, ingatlah, Allah selalu bersamamu. Dia mendengar setiap keluhmu, melihat setiap air matamu, dan mencatat setiap usahamu. Kembalilah kepadanya, karena hanya dalam mengingatnya hati menjadi tentram. Suatu hari nanti kamu akan kembali kepadanya. Kamu akan berdiri sendirian di hadapannya. Tidak ada orang tua, tidak ada teman, tidak ada harta, hanya kamu dan catatan amalmu. Saat itu kamu akan berharap, seandainya kamu lebih banyak berbuat baik, seandainya kamu lebih sabar menghadapi ujian, seandainya kamu lebih banyak bersyukur, seandainya kamu lebih dekat dengannya. Tapi hari itu belum tiba, kamu masih diberi kesempatan. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk berbuat lebih baik. Setiap nafas yang kamu hirup adalah anugerah untuk mendekat kepadanya. Maka mulailah dari sekarang, tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu kondisi ideal. Mulai saja dengan langkah kecil namun konsisten. Sholat 5 waktu dengan khusyuk, baca Al-Quran setiap hari walau hanya 1 ayat, berbuat baik kepada orang tua, tersenyum kepada orang yang kamu temui. Langkah-langkah kecil ini, jika dilakukan dengan istiqomah, akan membawamu kepada perubahan besar. Seperti tetesan air yang terus-menerus akan melubangi batu, begitu pula amal kecil yang konsisten akan mengubah hidupmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus, walaupun sedikit. Dan ketika hatimu gelisah, ketika jalanmu terasa buntu, ketika kamu merasa sendiri, ingatlah Allah selalu bersamamu. Dia lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Dia mendengar setiap keluhmu, melihat setiap air matamu, dan mencatat setiap usahamu. Kembalilah kepadanya, karena hanya dalam mengingatnya, hati menjadi tentram. Hanya dalam bersandar kepadanya lah jiwa menemukan kedamaian. Hanya dalam mencintainya lah hidup menjadi bermakna. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan untuk terus berjalan di jalannya, kesabaran untuk menghadapi ujiannya, keikhlasan dalam setiap amal yang kita lakukan, dan husnul khotimah di penghujung perjalanan kita.